Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, Shalom. Puji Tuhan ya, anugerahnya mempertemukan kita kembali sehingga kita bersama-sama boleh menerima berkat daripada Tuhan. Terima kasih tentunya pengurus PD Immanuel, Pak Fauzi dan kawan-kawan semua, rekan-rekan pelayanan yang luar biasa untuk kesempatan berbagi firman Tuhan hari ini. Terima kasih untuk hal yang baik hari ini. Nah, kita bersama-sama akan merenungkan berkat firman Tuhan. Satu bagian firman Tuhan sedang Tuhan taruh di hati saya, yaitu firman Tuhan dengan judul tentang Jehovah Jireh. Kita merenungkan kembali kebenaran ini dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Nanti firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian bisa baca dari Kejadian 22 ayat 1 sampai 19, tetapi sebagai pembuka dari bagian firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini, saya mengajak Anda untuk membaca saudara-saudara bagian firman Tuhan dari Kejadian 22 ayat yang kedua. Tolong dibantu next dari media ya. Nah, saudara, Kejadian 22 ayat yang kedua, saudara-saudara sekalian, Alkitab berkata demikian. Firman Tuhan, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasih, yaitu Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Amin. Nah, saudara, sangat terkenal sekali kisah ini. Tapi mari kita terus buka hati dan pikiran kita dan menyelusuri jejak firman Tuhan dan menangkap kebenaran-kebenarannya bagi kehidupan Anda dan saya. Nah, Anda tahu latar belakang dari bagian firman Tuhan ini adalah bahwa Alkitab berkata Tuhan menguji kesetiaan Abraham. Tuhan menguji kesetiaan Abraham, saudara-saudara. Hal ini berhubungan dengan apakah hatinya itu adalah hati yang terpaut kepada Tuhan atau hatinya hati yang terpaut kepada berkat, yaitu anak yang satu-satunya yang namanya Ishak itu. Itu ujian dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saya tahu saudara-saudara bahwa akhirnya Abraham mengikuti kehendak Tuhan, saudara-saudara, dalam proses pengujian itu. Dan saudara-saudara, ketika Abraham mengikutinya dengan setia dan menyelesaikan semua kehendak Tuhan dengan ujian yang ada itu, maka saudara-saudara, kita tahu Abraham kemudian mengalami satu hal yang bernama Jehovah Jireh atau penyediaan Tuhan. Tempat di gunung di mana dia tadinya hendak mempersembahkan Ishak, ya, ketika Tuhan kemudian menggantikannya dengan domba jantan, saudara-saudara sekalian, maka Abraham menamai tempat itu Jehovah Jireh. Tuhan telah menyediakan. Tetapi saudara-saudara, nama Jehovah Jireh sekaligus adalah sebuah atribut Allah, nama Allah sendiri. Memang Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan. Nah, saudara-saudara, kenapa ini menjadi sesuatu hal yang ingin saya bagikan? Kita tahu saudara-saudara sekalian, mungkin ada orang yang minimal 5 bulan ini merupakan bulan yang cukup berat buat perekonomian Indonesia. Ya, Anda dan saya mungkin pergi ke banyak tempat ataupun mungkin Bapak Ibu Saudara mengalami bagaimana situasi perdagangan Anda sedang menurun, saudara-saudara ya. Saya pergi ke bank kemarin sedang mengatur sesuatu untuk urusan gereja dan saya tanya kepada bank itu bagaimana, apakah kerasa ya situasi ekonomi yang sedang turun. Ya, dia berkata, oh kerasa banget Bapak, kerasa banget. Saya tanya rasanya bagaimana? Ya biasanya orang-orang ada banyak datang berkunjung atau nyetor keuangan melakukan transaksi, ini sepi sekali, luar biasa. Ada yang telah mengalaminya mungkin dari 2 tahun yang lalu. Saya tahu ada jemaat di tempat kami yang berkata 2 tahun ini luar biasa tekanan perekonomiannya. Ada yang saya ketemu juga, jadi saya agak kadang-kadang ketemu sopir online, saya tanya gimana sepinya mulai dari Januari kemarin. Ada yang kemarin bilang dari Lebaran itu Pak, ya ampun beratnya luar biasa. Saya sudah pernah mengalami tekanan perekonomian pada masa lalu, tapi yang jenis seperti ini, gak pernah kami alami. Nah, saya nggak tahu saudara, saya hanya ingin berbagi dengan apa yang menjadi doa dan pergumulan saya, saudara-saudara. Mungkin Anda sendiri mengalaminya, mungkin orang-orang yang bekerja juga mengalami. Mungkin Anda secara pekerjaan masih stabil dengan berkat keuangan, puji Tuhan, haleluya. Tapi perusahaan Anda mungkin sedang suffer, sedang menderita. Betapa sulit saudara-saudara menghadapi situasi yang ada hari-hari ini. Tapi malam hari ini ada sebuah
anugerah Tuhan bagi pertemuan kita. Tuhan mau menyatakan bagi hidup saya dan Anda bahwa Dia adalah Tuhan yang menyediakan bagi kita. Dia adalah Tuhan yang menyediakan. Yang sukacita sama-sama katakan amin. Bukan hanya masalah uang. Tuhan menyediakan saudara segala hal yang kita butuhkan. Saya ingat sebuah lagu berkata, oh ya, duduk situ aja Mas ya. Saudara-saudara sekalian ya, sebuah lagu berkata bahwa Tuhan tidak hanya ngurusi keuangan kita. Coba nada dia sebuah lagu berkata, ya, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia. Katakan, Bapa, Kau setia. Saudara, saya tahu berkat Tuhan itu lebih daripada perkara keuangan. Tapi malam ini mungkin secara khusus saya ingin berbagi tentang tema ini. Bagaimana perkara-perkara berkat jasmani. Tentu kita bukan pengejar berkat ini saja, tapi kita tahu Dia memang Tuhan yang mau menyediakan bagi saya dan Anda. Yang menangkap sekali lagi katakan amin. Saudara-saudara sekalian, dan kita hari itu tahu bagaimana Abraham mengalami penyediaan Tuhan. Dan kita mau lihat saudara sekalian, bagaimana Abraham bisa mengalami penyediaan Tuhan atau Jehovah Jireh itu. Dan tentunya ini menjadi sebuah hal yang akan kita alami lebih lagi dengan Tuhan, ya. Kebutuhan kita macam-macam, tapi hari ini kita mau bicara salah satu titik ini, saudara, keuangan, bahkan mungkin berkat-berkat yang lain yang ada dalam hidup kita. Kalau kita menyelusuri firman Tuhan, kita akan menemukan bagaimana Abraham mengalami penyediaan Tuhan, saudara-saudara. Abraham mengalami penyediaan Tuhan, sebab yang pertama, saudara, kita tahu ada perkara yang bernama ketaatan yang kuat dalam hidup Abraham. Katakan ketaatan yang kuat, katakan 2, 3, ketaatan yang kuat, saudara-saudara. Kejadian 22 ayat yang ketiga berkata demikian, saudara-saudara sekalian. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Perhatikan yang warna merah. Ya, saudara, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Bayangkanlah kejadian ini, dan mungkin saya tidak terlalu mendramatisir, tidak terlalu mau dan tidak terlalu mau ya. Karena Alkitabnya tidak menunjukkan drama-drama. Sekali lagi ya. Alkitabnya ngomong begini, Tuhan bilang berikan anakmu yang tunggal, lalu Alkitabnya ngomong keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Dalam International Standard Version dikatakan, so Abraham got up early in the morning. Pagi, saudara. Pagi. Jadi mungkin siangkah atau malam sebelumnya Tuhan ngomong, tanggapan Abraham adalah pagi benar. Bukannya sekedar mungkin pagi jam 9, jam 10. Kita bilang pagi benar. Ini bicara tentang sebuah waktu, ya, mungkin menjelang matahari terbit. Saudara, Abraham sudah siap-siap dengan semua yang Tuhan minta untuk dia lakukan. Perhatikan, tidak ada penundaan. Maka ketika saya berkata tentang ketaatan yang kuat, ini bukan ketaatan umum yang seperti kita pikirkan. Ini satu jenis ketaatan yang spesial. Taat tapi betul-betul kuat. Taat tapi betul-betul kuat, saudara ya. Sebuah ketaatan yang mungkin tanpa mempertanyakan terlalu banyak tentang kemauan Tuhan. Sebuah ketaatan yang ketika Tuhan bicara, ya sudah. Mungkin seperti sebuah kata dalam bahasa Jawa, sendiko dawuh selesai. Tuhan ngomong A, selesai jalan. Tidak ada penundaan sama sekali.
Dan itulah sebabnya malam ini kita bisa catatkan bahwa Abraham mengalami penyediaan Tuhan. Yang pertama, kita tahu sebab dia punya sebuah bentuk ketaatan yang kuat di dalam hidupnya. Saudara-saudara, ini hal pertama sederhana yang kembali kita tangkap. Tapi ada satu hikmat yang ingin saya sharingkan, bahwa akan ada masa di mana ketaatan kita, khususnya karena ini konteksnya keuangan, khususnya yang berhubungan dengan perkara keuangan kita, itu akan diuji oleh Tuhan. Tidak hanya pada waktu kita kekurangan, ya. Alkitab sih bilang, saudara, salah satu contohnya ada contoh janda di Sarfat. Elia dan janda di Sarfat, Anda tahu bahwa Israel telah kekurangan, tidak ada hujan 3,5 tahun. Tuhan memelihara Nabi Elia, tadinya di tepi sungai Kerit, lalu Tuhan bilang sekarang pindah, pergi ke daerah Sarfat, kamu akan ketemu janda di Sarfat. Dan Anda tahu bagaimana janda di Sarfat ini sangat minim dan kekurangan. Dia berkata, ketika Elia berkata, berikan kepadaku roti, dia berkata, ini minyak terakhir, tepung terakhir, kami akan buat satu kali, lalu makan, lalu kami akan mati. Menunjukkan sebuah keterbatasan, saudara-saudara. Tapi Elia oleh anugerah Tuhan berkata kepada janda ini, ya, kerjakan saja yang aku beritahukan kepada engkau, sebab inilah janji Tuhan, minyak dan tepung itu tidak akan habis sampai hujan turun kembali. Puji Tuhannya, janda Sarfat ini, saudara, orang yang punya ketaatan kepada Tuhan. Dan saudara-saudara, Anda dan saya tahu dia melakukan yang diperintahkan hamba Tuhan ini, dan kemudian dia mengalami pemeliharaan Tuhan sepanjang masa kelaparan yang terjadi di Israel. Saudara, sekali lagi saya ingin berbagi hikmat ini. Akan ada masa di mana ketaatan, khususnya perkara keuangan dalam hidup saya dan Anda diuji. Tidak hanya pada waktu kekurangan. Halo, bahkan pada waktu kita kelebihan pun itu bisa menjadi sebuah ujian keuangan dalam hidup kita. Saya ingat satu kali saya pergi pelayanan ke Solo dan sebuah gereja menyanyikan lagu ini, ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Nah, kalau kalimat nasihatnya kan, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Tapi hari itu di kota Solo saya kaget, karena jemaat ini menyanyikan, meskipun berkat silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Itu waktu dia ngomong gitu, jemaat ini kayak dicepret begitu, ya. Iya ya, selama ini gue mikir orang itu kalau diuji itu hanya pas kalau lagi kekurangan. Tapi sadarkah Anda bahkan pada waktu kelebihan, kita juga bisa mengalami ujian tentang keuangan ini dalam hidup kita, yang mengerti, menangkap, katakan amin. Nggak hanya waktu kurang, waktu lebih. Waktu lebih Tuhan akan lihat cara kita mengelola keuangan. Bagaimana cara Anda mengatur keuangan. Apakah Anda merasa diri Anda punya semua ini sehingga Anda bisa melakukan banyak perkara dengan bebas, tanpa meminta pertimbangan kepada Roh Kudus Tuhan. Itu akan jadi sebuah ujian. Jadi saudara-saudara, hikmatnya akan ada masa di mana ketaatan keuangan kita akan diuji. Dan itu bukan hanya sekali, mungkin 2 kali. Nanti bisa kali ketiga, setelah beberapa tahun diuji lagi. Saya ingat ujian keuangan saya pertama, terjadi beberapa mungkin puluh atau belas tahun lalu. Saya mungkin sempat cerita sama Anda, saya diundang pergi pelayanan ke sebuah kota, dan saya khotbah kalau nggak salah 3 atau 4 kali di kota itu. Dan entah bagaimana, hari itu di otak saya rasanya rusuh sekali. Rusuhnya begini, kayak ada orang hitung-hitung duit. Jadi saya bilang, wah ini kota gede, gereja gede, dan saya pernah tahu pelayanan sana. Jadi saya tahu ini akan ada sebuah jumlah berkat keuangan yang besar. Itu saya sharing jujur. Tapi begitu saya selesai pelayanan hari Minggu 3-4 kali, saudara saya pulang, besok paginya ya, saya mohon maaf, mungkin malam harinya biasanya kan memang ada yang ngaturkan memberikan persembahan kasih. Itu enggak dikasih. Saya bilang, mungkin besok pagi.
Besok pagi saya tiba di stasiun kereta dan pulang dari kota itu. Dan saya bilang, mungkin ini saatnya. Tapi waktu saya naik ke kereta itu, gak ada persembahan kasih dikasih, saudara sekalian. Lalu saya masuk kereta dan pulang sekian jam dari kota itu ke entah Solo atau Semarang dan kemudian ke Salatiga. Di sepanjang perjalanan itu, hari itu saya baru bisa belajar namanya, Tuhan itu kadang menguji masalah keuangan di hidup kita. Tahu enggak, di pikiran saya itu bisa begini, saudara. Itu kan saya udah ngelayani ya. Kok enggak ada persembahan kasihnya itu di mana itu? Bisa kepikiran. Tapi sorry, saya ini dilahirkan anaknya seorang pendeta. Bapak saya itu hakim saja ditinggal jadi pendeta, hakim. Ditinggal jadi pendeta. Jadi dari dulu di hati dan pikiran saya, teladan papa mama saya ini mewarnai. Jadi lagu-lagu yang di hati dan pikiran saya adalah lagu-lagu Pentakosta kuno. Mati hidup buat Tuhan, kerja buat Tuhan, selalu manis. Kalau dulu lagunya, biar tanpa gaji, selalu manis. Kan gitu ya, kalau Anda dari latar belakang Pentakosta kuno. Jadi ketika pikiran itu masuk ya di otak saya, itu persembahan kasihnya di mana? Langsung saya tengking dalam nama Yesus, tidak bisa. Gideon Rusli itu hamba Tuhan saya nih, nyerahkan diri sama Tuhan. Saya tahu kalau saya mau kaya, saya mungkin akan bisnis, akan kerja. Bahkan waktu mau menikah dengan ibu, saya bilang sama ibu sejak awal, sejak kita mulai pacaran, hamba Tuhan itu bisa diberkati, bisa sederhana. Kira-kira kamu mau enggak sama saya? Puji Tuhan dia bilang mau loh. Kalau enggak mau ya aku bingung juga itu gimana nanti. Jadi saudara-saudara bahkan hal-hal itu saya tanyakan secara khusus karena saya merasa ini tidak boleh menjadi ganjalan waktu melayani Tuhan. Tapi kok ternyata hari itu pulang di kereta api gitu ya. Oh, itu persembahan kasihnya di mana kan sudah melayani 3 kali. Gimana itu pengaturannya goblok banget. Oh, mohon maaf. Bukan tai goblok ya. Gimana ya? Tapi nanti setelah itu saya tengok lagi dalam nama Yesus pergi kerja buat Tuhan. Selalu lagunya berhenti, pikirannya balik lagi. Duitnya itu di mana itu? Sepanjang kereta itu, saya ingat dulu kalau perjalanan dari kota ini sekitar 7 sampai 9 jam kalau nggak salah. Antara sampai Solo atau sampai di Semarang. Lalu saya turun, saya pulang ke rumah. Malam itu di rumah, pikirannya masih kayak gitu. Duitnya itu tadi di mana ya? Itu semalam kayak diudak-udak loh. Mungkin memang ini pengalamannya kayak diudak hati saya itu kayak diguali sama Tuhan. Sepanjang malam tidak bisa tidur. Betul-betul. Saya sampai tengking apapun dilakukan. Janganlah masalah keuangan kayak gini kok nggak bisa ngatasi. Tapi ternyata memang itu ujian bagi hati. Besok paginya sekitar 6:30 saya datang pada Tuhan, duduk dan kemudian berdoa. Lalu saya bilang, Tuhan ampuni saya. Mungkin kalau ada lagu zaman sekarang ya. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Saya bilang, Tuhan, hatiku ini enggak sempurna. Tuhan, aduh, ampuni aku. Aku minta ampun Tuhan. Dan kemudian Tuhan kasih kitab di Ayub. Kalau Tuhan menguji, aku akan timbul sebagai emas tentang kemurnian hati. Dan akhirnya mungkin sekitar jam 7 saya berkata 7 lebih. Tuhan terima kasih. Engkau menunjukkan siapa, hatiku seperti apa. Aku minta ampun kepada Tuhan. Kalau nanti Anda baca Yeremia 17 atau boleh dibantu Yeremia 17 ayat 9 dari media. Tentang hati, sekali lagi saya bagikan kepada Anda. Ya, kenapa Tuhan akan menguji hati? Karena Yeremia 17 ayat 9 itu berkata demikian. Mungkin kalau ada ya. Dikatakan Yeremia pasal 17. Ya, ini satu ayat yang Tuhan ingatkan. Yeremia pasal yang ke-17, saudara-saudara sekalian, tentang hati kita. Ya, Yeremia pasal 17 ayatnya yang ke-9. Alkitab berkata, betapa liciknya
liciknya hati. Yeremia 17 ayat 9. Betapa liciknya hati. Ya, ini kalau Anda lihat ayat sebelumnya adalah ayat yang berkata, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan diri sendiri. Ya. Dan biasanya kalau kita ketemu ayat itu kita akan segera dengan cepat berkata, saya ini pasti orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi Alkitab bicara dalam ayat 9 demikian, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Ayat 10, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jadi Anda perlu tahu ya, tentang urusan hati di keuangan ini akan dari waktu ke waktu diuji oleh Tuhan. Jadi waktu itu ngalami itu saya tahu, terima kasih Tuhan kau menguji aku, kau nunjukkan siapa aslinya Gideon Rusli. Sak jroning ati niku sopo aku dueng ya. Ini bukan wayangan, tapi kira-kira kalau saya hari itu sadar. Dan nah ini uniknya, perhatikan ya, di pencobaan hati biasanya tentang uang dan segala macam harta kepemilikan, perhatikan. Kalau Anda selesai menang atas tantangan itu, biasanya berkat Tuhan langsung cepat nyusul di belakangnya. Sekali lagi ya, kalau Anda menang dengan hati di situ, itu berkat Tuhan langsung cepat nyusul. Karena berkali-kali saya alami termasuk yang itu. Begitu selesai jam 7 lebih, ya kemudian sekitar jam 8 ada telepon dari kota itu. Pak Gideon, ya Anda mungkin perlu tahu, sudah tahu ya. Ya, maaf Pak, saya bendaharanya lupa ngasih persembahan kasih. Ya, saya bilang, enggak apa-apa. Lu bikin gua semalaman kagak tidur, tahu enggak ya. Tapi ya, masa saya bilang, iya kan gitu. Oh jangan, enggak apa-apa. Oh ya gini Pak, minta tolong nomor rekeningnya. Jangan, enggak usah, enggak apa-apa. Oh jangan Pak, nanti saya dimarahi Pak Pendeta. Dia paksa-paksa, ya akhirnya saya kasih nomor rekening juga. Saya ingat sekali titik ini. Dan sejak hari itu saya mengamati bersama istri tentang hati, tentang keuangan. Dan ujiannya tidak berhenti sekali. Dalam bentuk yang lain, ya saya pernah juga melayani di sebuah kota. Dan saudara lupa lagi ngasih persembahan kasih. Dan yang kali ini saya bilang sama istri saya, lihat Tuhan menguji hati kita. Kita ketawa-tawa, kita pulang saudara. Lalu dari gereja itu telepon, Pak Gideon, Bapak ada di mana? Ya ini ada di pinggir kota, dekat jembatan. Tunggu di situ Pak, saya susulkan persembahan kasih. Kita cuma ketawa-ketawa. Di kota yang lain ada kejadian begitu. Tapi bukan hanya sekedar lupa. Sampai waktunya Tuhan kemudian mengajar kami dalam pelayanan kepada Tuhan atas anugerah mulia Tuhan. Kami melepaskan 2 mobil pribadi saya dengan ibu 2 kali. Dan melepaskannya dengan sebuah hati yang tenang. Karena kami telah diajar Tuhan dengan ujian hati untuk keuangan. Saudara-saudara perhatikan, kalau Anda mau mengalami Jehovah Jireh, Anda perlu tahu titik ini. Jadi sekarang saya bahas dengan cepat sekali lagi ya, saudara, dalam waktu yang ada. Jadi begini, makanya kalau saya sekarang lihat di IG atau Facebook yang bilang perpuluhan itu tidak ada, dan kemudian pendeta suka menakut-nakuti, saya bilang kalau di gereja kami, kalau di tempat kami, saya bilang, ayolah lewati masalah tentang perpuluhan ada atau tidak ada, karena kalau menurut kami, Gereja Betel Indonesia, saya sendiri percaya, kami juga melakukan pemberian perpuluhan kepada sinode kami. Kami dapat berkat dapat berkat pembangunan, kami kasih 10% untuk satu berkat. Ya, namanya menabur, jumlahnya 10%. Kenapa? Karena kami percaya perpuluhan. Jadi saya suka sharing kepada gereja Tuhan. Ayolah, pada akhirnya dengarkan keluarga terkasih PD Immanuel. Masalah keuangan itu bukan masalah besar, kecil, atau apapun. Masalah keuangan sebetulnya adalah urusan hati kita di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan bilang, tidak ada seorang pun bisa mengabdi kepada 2 tuan dengan hatinya. Kamu tidak bisa mengabdi kepada Tuhan atau kepada Mammon. Kamu harus melakukan pilihan dalam hidupmu dengan hatimu.
Dan supaya Anda dibimbing kepada pilihan yang benar, saya rasa ujian hati tentang keuangan akan terjadi pada waktu-waktu di hidup kita. Entah sedang lebih atau sedang kurang. Karena itu saudara-saudara, mari kita belajar dari Abraham. Sebagai aplikasi dari firman Tuhan, bagian pertama ini adalah terus membangun ketaatan yang kuat kepada Tuhan dalam keuangan. Kalau Tuhan dorong Anda perlu belajar taat kuat seperti Abraham. Dan saya mau bersaksi atas anugerah Tuhan ya. Walaupun kami 2 kali mungkin atas anugerah Tuhan didorong ngasih mobil, motor mungkin 1 kali, tabungan 1 kali, udah berapa kali saja Tuhan dorong saya dengan ibu. Dan saya tahu juga ada hamba Tuhan yang lain di Jakarta. Sampai rumahnya dikasih saudara-saudara kepada Tuhan karena Tuhan mendorong. Saya cuma mau bersaksi. Orang-orang yang taat kepada Tuhan, betapa mereka akan melihat pemeliharaan Tuhan kuat dalam hidup mereka. Saudara-saudara, itu yang pertama. Nah, yang kedua dari hidup Abraham, bagaimana dia mengalami Jehovah Jireh, karena saudara-saudara kita tahu dia punya iman yang kuat. Kejadian pasal 22 ayat yang kelima, saudara-saudara mengatakannya bagi kita bahwa kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Nah, yang mengagumkan adalah bahwa Abraham berani mengatakan kalimat kami akan sembahyang, sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Kenapa? Karena memang belum ada pengertian apa-apa. Hari itu Tuhan cuma bilang, berikan anakmu yang tunggal, bawalah ke gunung yang akan kutunjukkan kepada engkau. Tuhan belum menunjukkan akan ada tanda pembatalan atau apapun. Saudara, Tuhan belum bicara apa-apa. Saudara, Abraham mengikuti Tuhan saja, tapi yang luar biasa dia berkata, berhenti di sini, kami akan sembahyang, kami pasti kembali kepada engkau. Saudara-saudara, di sini iman Abraham tampak sangat kuat dalam kalimat ini ketika dia berkata kami akan kembali, kami pasti kembali. Dan memang saudara-saudara keluarga Persekutuan Doa Immanuel, kalau bicara tentang Abraham, mari terus kita belajar tentang bagaimana dia sangat kuat imannya di hadapan Tuhan. Yang menangkap sama-sama katakan amin. Dulu saya sekolah di sekolah Kristen Protestan dan sering menyanyikan lagu ini. Dan saya tidak paham, mungkin coba dikasih nada D Kak ya. Ini lagu kuno sekali ya. Kamu pasti belum lahir kalau lihat dari wajahnya. Ya. Tapi satu kali ketika hamba Tuhan ini menyanyikan, dia khotbah seperti ini dia menyanyikan. Saya hari itu dijamah Tuhan untuk menangkap imannya Abraham. Atau kita kasih F Kak ya. Itu lagu Protestan gini. Tersembunyi ujung jalan hampir atau masih jauh. Oke. Ku dipimpin tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Kisahnya Abraham tahu. Bapa ajar aku ikut apa jua maumu. Nah ini tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Waktu hamba Tuhan itu nyanyi, saya mulai ingat tentang Abraham dan mulai menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, orang itu Abraham ya, memang patut disebut bapaknya orang beriman. Disuruh pergi ke negeri yang tidak tahu. Disuruh pergi ke tempat yang dia tidak tahu, keluar dari Ur Kasdim tanah kelahirannya. Ya ampun, ada orang kok seperti itu ya sama Tuhan. Asal digerakkan Tuhan, pengertiannya sama Tuhan, dia jalan. Sekali lagi kalimat terakhir. Tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Wah, hari itu lagu itu membuat saya paham. Oh ngono toh Abraham itu kayak
begitu. Memang imannya luar biasa. Nah, kembali kepada firman Tuhan, saudara, iman Abraham itu kembali tampak kuat dalam situasi ini, ya. Karena dia berkata pasti kembali. Ibrani 11 ayat 17-19 menampakkan atau memberitahukan lagi kepada kita tentang iman Abraham. Karena iman, jelas Alkitab menulis, karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. 19, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Perhatikan iman Abraham, dia sampai punya pikiran, kata penulis Ibrani 11, dia punya pikiran, kalaupun Ishak ini mati, Allah itu bisa kok, Allah kuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan saudara-saudara, dalam anugerah Tuhan sore ini kita dapat simpulkan sederhana bahwa iman Abraham inilah yang membuat ia mengalami Jehovah Jireh. Karena itu saya percaya penerapan sederhananya adalah, saudara mari terus ya miliki iman, berlatih iman. Miliki iman dalam artian saya berani berkata, iman itu memang harus bertumbuh. Anda mengikuti satu tahap kecil dorongan Tuhan, lalu Anda melangkah kepada kedua, Anda melangkah kepada yang ketiga, yang lebih besar. Saudara-saudara sekalian, iman kita harus bertumbuh, miliki iman yang kuat karena bertumbuh. Sebab Tuhan itu sangat senang dengan yang namanya iman kita. Ibrani 11 ayat 6 berkata, tanpa iman orang tidak bisa berkenan kepada Allah. Tak ada iman, orang tidak bisa berkenan kepada Allah. Tuhan selalu cari titik ini di hidup kita. Ketaatan yang kuat ya, tapi juga iman yang kuat yang bertumbuh lebih lagi dari waktu ke waktu. Tuhan sangat menyukai iman kita. Saudara, salah satunya adalah iman saudara-saudara ya, bahkan untuk tetap menabur di masa yang ada. Iman bahkan untuk tetap menabur di masa yang ada. Tapi sebelum lebih jauh Tuhan saya berbagi, saudara-saudara saya berbagi, saya diingatkan Tuhan bagaimana beberapa tahun lalu kami diajar Tuhan kembali bergerak dalam iman. Ya, saudara, izin kesaksian lagi. Jadi di gereja Salatiga itu berkat Tuhan memang luar biasa. Pak Nathan juga menjadi saksinya dan suka mengatakannya di tengah-tengah kita ya. Kita sudah ada tanah sekitar 6.000 meter, hari itu kita sedang ada tanah lagi ditawarkan nempel gereja 1.600 meter. Saudara-saudara sekalian, dan saya ingat hari itu bagaimana Tuhan kembali melatih iman saya dan juga iman jemaat. Karena tanah itu saudara kalau dibeli kejadiannya begini, dulu katanya harganya 350 juta. Begitu kita datang harganya jadi kemudian 800 juta. Kemudian ketika kita datang lagi harganya naik 1,6. Ketika kita datang lagi tahu-tahu harganya sudah 2 miliar sekian. Jadi tiap kali kita datang selalu naik, selalu naik, selalu naik. Sehingga kemudian saya berkata udahlah nggak usah beli tanah ini nggak apa-apa. Pelayanan kita di sini saja sudah cukup. Tapi saudara-saudara sekalian, satu kali saya ingat sekali, saya sedang di kantor dan sedang melakukan kegiatan seperti biasa. Tiba-tiba dorongan Tuhan kuat sekali. Ya, ambil, beli tanah itu. Suruh melangkah dengan iman. Beli tanah itu. Beli. Saya tahu sekali itu Tuhan. Nah mungkin kalau Anda tanya bagaimana Tuhan bicara, pengalaman kita banyak. Tuhan bisa bicara audible, tapi Tuhan juga bisa bicara dengan keyakinan di dalam hati. Tuhan bisa bicara lewat firman-Nya, Tuhan bisa bicara lewat teman kelompok sel kita, Tuhan bisa bicara lewat saudara-saudara seiman kita. Hari itu Tuhan pakai cara yang bicara di keyakinan hati. Beli, jalan. Dan ketika kita tanyakan harganya waktu itu 2,5 miliar. Tapi sebelumnya adalah setahun sebelumnya tanah itu memang sudah ditawarkan 2,5 miliar. Dan logika manapun 1 tahun tanah ditawarkan biasanya harganya akan naik. Ketika Tuhan mulai dorong dan kemudian saya telepon pemilik tanah ini, ternyata tanah ini, saudara, saya tanya, apakah masih ditawarkan? Iya. Harganya berapa? 2,5 miliar, tetap 1 tahun bertahan di angka itu tidak goyang. Saudara-saudara sekalian. Dan kemudian dari situ mulai timbul iman untuk bergerak. Dan akhirnya Tuhan memberikan berkat itu kepada rumah Tuhan, gereja Tuhan yang ada di kota Salatiga. Saudara-saudara, iman itu selalu merupakan poin penting. Kalau Tuhan sudah bilang, maju, jalan. Jalankan saudara sekalian. Dengan pertolongan Tuhan, dengan anugerah Tuhan. Terus melangkah.
Ya, dari yang kecil menuju yang kebesar, lebih besar lagi. Maka Tuhan yang memperhatikan iman kita adalah Tuhan yang akan menyediakan. Nah, tadi saya bilang bahwa salah satu iman yang perlu kita bentuk, iman yang perlu kita punya adalah iman untuk tetap menabur di masa yang ada. Dan beberapa ayat firman Tuhan ingatkan kita tentang perkara ini. Bagaimana dalam 2 Korintus 9 ayat 6, ya, bahwa orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ada orang yang menyebar harta, Amsal 11 ayat 24, tetapi bertambah kaya. Saudara-saudara, bergeraklah dengan firman dan firman Tuhan. Saudara-saudara, satu kebenaran yang pasti terjadi dalam hidup kita ketika kita bergerak dalam iman sesuai firman Tuhan. Dia Tuhan yang akan menyediakan bagi kita. Yang menangkap sama-sama katakan amin. Bergerak dengan Tuhan. Di masa kesulitan ekonomi ini memang ada banyak alasan untuk kita menahan keuangan kita, dan itu tentunya sesuatu yang wajar. Saya tidak menyalahkan apapun tentang itu. Tapi Anda lihat-lihat ya, kalau Tuhan tiba-tiba berkata tentang sesuatu di masa ini, lakukan ini, lakukan itu, kerjakan ini, kerjakan itu, taruh jumlah segini, taruh jumlah seperti itu. Anda perlu tahu itu pasti Tuhan yang sedang berurusan dengan hidup Anda pribadi, dan Tuhan yang sama adalah Tuhan yang menyediakan bagi kita. Saudara-saudara, yang ketiga yang paling akhir pada kesempatan malam ini, bagaimana akhirnya Abraham itu mengalami saudara mengalami Jehovah Jireh. Kalau kita catat, maka yang ketiga, karena dia punya pada akhirnya perkara yang namanya kerelaan yang kuat, kerelaan yang kuat. Kejadian 22 ayat 12 dan 16 ada dua kali. Ya, Alkitab berkata bahwa, ya, lalu Tuhan berfirman, jangan bunuh anak itu, jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Yang warna merah kita baca, katakan 2 dan 3, engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Nah, ayat 16 juga berkata bersama-sama, maksud saya ayat 16 juga mengatakan hal yang sama, bahwa Tuhan kemudian bersumpah. Kata Alkitab, demi diriku sendiri, ya, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan, tidak segan-segan. Saudara, dua kali kata ini diulangi dalam Kejadian 22 untuk menunjukkan sebuah kebenaran yang dapat kita belajar dari dalamnya. Abraham mengalami Jehovah Jireh karena dia tidak segan-segan menyerahkan anaknya yang tunggal kepada Tuhan. Ini bicara kerelaan yang kuat. Dan ini juga yang dicatat oleh Ibrani 11 ayat 17. Kita baca yuk bersama-sama, PD Immanuel yang diberkati. Katakan 2, 3. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu, katakan, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Rela. Nah, kerelaan ini adalah sesuatu yang juga saudara akhirnya kalau kita catat dulu malam ini membuat Abraham mengalami saudara Jehovah Jireh. Tidak hanya dia punya ketaatan yang kuat, imannya kuat, ya, tapi bahkan dia punya kerelaan yang kuat. Kalau ngomong kerelaan ini sebuah hal yang sederhana tapi akan saudara dilihat oleh Tuhan. Nah, mungkin saya pengen sampaikan lebih dulu saudara poinnya. Kalau direnungkan, apa toh dasar kerelaan Abraham? Kok Abraham bisa rela? Bahkan anaknya yang berharga itu dia bisa rela, saudara-saudara. Inilah dasar kerelaan Abraham. Yang pertama tentu iman yang kuat. Ibrani 11 ayat 19 tadi berkata bahwa dia punya iman Allah sanggup membangkitkan Ishak dari antara orang mati, dan itu merupakan sebuah dasar dari kerelaannya. Tapi Roh Kudus ingatkan, sementara saya juga merenungkan firman Tuhan, bahwa kerelaan Abraham itu datang dari kesadaran seorang pengelola. Dia itu seorang pengelola, bukan pemilik. Alkitab berkata, engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Menyerahkan. Saudara-saudara, inilah bentuk kerelaan Abraham yang kuat di hatinya. Ya, bukan hanya perbuatannya, tapi di hatinya. Ya, Anda kalau lihat bagaimana dia bertingkah laku di Kejadian 22, Alkitab bilang, saudara, sekali lagi izinkan saya mengutip, menjelaskannya bagi Anda, bahwa setelah mereka naik, Abraham membangun mezbah, Ishak kemudian diikat dan kemudian ditidurkan, ya. Tidak ada penundaan, tidak ada delay, tidak ada drama tangisan. Kalau Anda baca Alkitab, teks Anda akan lihat.
Dia orang yang ketaatannya kuat, imannya kuat, kerelaannya kuat. Langsung selesai diikat, ditidurkan, langsung mau ambil. Langsung seolah-olah ini tidak ada artinya bagi dia. Seolah-olah. Tapi Tuhan bilang, kamu nggak segan-segan. Kamu nggak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal. Dan saudara, dasar kerelaan yang kedua adalah karena dia tahu dia adalah seorang pengelola, bukan pemilik yang ada dalam hidupnya. Saudara-saudara, karena itu kita perlu belajar memiliki kerelaan hati yang kuat dalam mengelola milik Tuhan. Saudara-saudara, atas anugerah Tuhan saja, dengan latihan tahap demi tahap, tahap demi tahap, tahap demi tahap dengan Tuhan. Saya dengan ibu bertumbuh dalam kerelaan bersama dengan Tuhan tentang perkara keuangan. Orang, atau maksud saya, sudah tahu itu pasti tidak mudah, tapi Tuhan menolong untuk rela. Seperti saya bilang tadi ya, sedikit berbagi saja. 2004 sampai 2008 kami beli mobil APV dan kredit 4 tahun. Begitu 2008 selesai, hari itu sedang ada pekerjaan pembangunan, tiba-tiba Tuhan bilang, dorong, berikan mobil. Dan saudara, itu menjadi tantangan yang berat karena kita sudah membutuhkan itu, memang banyak bepergian ke berbagai tempat. Tapi akhirnya dengan cara Tuhan, ibu dan saya kemudian berani belajar rela. Dan betul-betul lega memberikan, mengikuti apa yang Tuhan mau. Selama 2 tahun kemudian, saudara sekalian, kita kemudian naik motor, ya panas kepanasan, hujan kehujanan. Kalau saya naik motor mah seneng, sampai sekarang saya tetap naik motor, saudara sekalian. Seneng. Tapi istri ini hujan kehujanan, panas kepanasan. Naik Honda Supra 125 cc. Orang berkata, waduh kasihan Pak, kasihan. Saya langsung bilang, oh kasihan Pak Pendeta, ada mobil, sekarang nggak ada mobil. Lalu ternyata dia bilang, yang kasihan itu motornya Pak, Bapak itu badannya gede. Bapak nggak tahu itu, Bapak naik berdua sama ibu, berapa itu beban? Itu mungkin kalau motornya bisa nyanyi, ketika aku berbeban berat. Saya ingat terakhir saya naik kuda di Kopeng, saudara. Naik kuda di Kopeng. Ini sekarang ada jemaat kami, kemarin minggu lalu ada balapan di pacuan kuda Tegal Waton ya. Itu pemenangnya adalah Michael Soleran, itu sekarang bergereja di tempat kami, juara satunya ya. Tapi kalau joki kuda itu badannya kecil, nggak boleh gede. Jadi di kampungnya memang orang-orang itu kecil, karena memang untuk naik kuda butuh joki yang kecil. Nah saya ingat terakhir saya naik kuda di Kopeng, saya naik ke atas kuda, set ya, lalu kudanya diem, nggak mau gerak. Saya bilang, Pak ini kenapa diem? Aduh Pak, kayaknya Bapak keberatan, gimana kalau Bapak turunnya? Sejak itu saya tidak pernah naik kuda lagi, saudara. Saya tahu diri, saudara. Kuda aja merasa berbeban berat sama saya. Apalagi motor Honda Supra 125 cc, saya dengan ibu. Mungkin kalau bisa nyanyi gitu, ketika aku berbeban berat. Waktu 2 tahun itu merayakan ulang tahun pernikahan, saya selesai doa malam Jumat jam 7, lalu pergi ke Solo, masuk hotel yang agak baik, bintang 3, bintang 4. Naik motor, saya di depan, ibu di depan, kopernya saya kempit di depan, naik motor ke Solo. Begitu masuk hotel agak mewah di Solo itu, satpamnya bilang, mau apa ya Bapak? Ya mau nginep lah. Emang mau apa? Dia mungkin heran lihat koper gede saya kempit di depan. 2 tahun naik motor, 2010 ada orang yang digerakkan Tuhan, lalu dia bilang, ya Pak pergi ke showroom mobil di Semarang. Intinya ada mobil Panther, dia bilang, Bapak mau yang mana? Yang ini, ya baik, cari yang baik ya Pak. Dia langsung ambilkan 230 apa 240 juta zaman itu, kirim ke rumah buat Pak Pendeta. Pakai setahun, pakai 2 tahun, lagi pembangunan lagi, tiba-tiba rasanya digerakkan Tuhan lagi. Sayang, kayaknya mobilnya boleh nih, kita persembahkan buat Tuhan. Wah itu istri luar biasa ya, udah saya ajak tidur di desa, di kota, di luar negeri, dari tempat yang sederhana sampai tempat yang baik, saudara sekalian ya. Dia bilang, oke, kalau kamu digerakkan Tuhan. Saudara, kami tidak menganggap diri kami luar biasa. Saya tidak menganggap diri luar biasa. Saya tahu kekuatan ini karena selalu ada kesadaran bahwa kita ini cuma pengelola. Terakhir ya, ini saya tahu waktunya agak lebih dikit, saudara sekalian.
Beberapa tahun lalu setelah mungkin saudara-saudara tahu di kota ini seorang hamba Tuhan meninggal dunia karena serangan jantung. Lalu sejak itu istri saya menangis. Menangis, panjang dia nangis. Saya tanya, kenapa kamu nangis? Kenapa kamu sedih? Lalu dia bilang, ya pokoknya aku mungkin takut kamu mati lah. Seperti hamba Tuhan itu serangan jantung sekali, jret langsung pulang ke rumah Bapak. Dan saya sebagai suaminya menghibur dia, sudahlah jangan takut, kita kan bisa hidup lebih baik. Tapi dia tetap nangis, dan nangis tidak bisa dihentikan. Mungkin ada seminggu, 2 minggu lebih dia nangis. Sampai tiba-tiba pada satu saat, mungkin minggu ketiga kah atau lebih, dia berhenti menangis tentang perkara itu. Nah malah saya kemudian agak curiga, kok enggak nangis lagi ya? Tidakkah aku cukup pantas untuk ditangisi, begitu ya? Tapi waktu saya tanya dia, kok tiba-tiba berhenti nangis? Apa yang terjadi? Luar biasa, dia bilang satu kalimat. Sebab Tuhan memampukan saya untuk sadar bahwa kamu itu punyanya Tuhan. Kamu itu miliknya Tuhan. Jadi kalau sedang ada ini hanya dikasih kesempatan dipinjemi. Dan itu menimbulkan kerelaan dia. Sekarang dia walaupun saudara dalam percakapan kita dia bilang bahwa saya lebih siap menghadapi mungkin kalau kamu meninggal dunia, saya siap. Saudara-saudara sekalian, karena sadar, rela. Maksud saya rela karena sadar kita ini hanya pengelolanya Tuhan. Karena itu saudara-saudara sekalian, saya tidak memperpanjangkan firman Tuhan. Mari belajar dari hidupnya Abraham, Jehovah Jireh. Ini yang paling akhir, saudara sekalian, sebelum kita tutup. Perhatikan secara khusus yang ingin Tuhan sampaikan. Saya tangkap Kejadian 22 ayat 14. Alkitab berkata demikian. Kita baca yuk satu ayat ini, dan kemudian kita akan segera tutup. Katakan 2-3. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Perhatikan satu prinsip terakhir. Di atas gunung Tuhan akan disediakan. Di atas gunung Tuhan akan disediakan. Dari sini saya percaya Roh Kudus sedang mengajar kepada Anda dengan saya. Bahwa dalam masa-masa kesulitan yang besar ini. Mungkin ada yang berkata bisa sampai 2026. Saudara-saudara sekalian. Tapi ini saja. Selama Anda dan saya hidup di atas gunung Tuhan, artinya hidup dalam persekutuan yang tambah kuat dengan Tuhan, maka perhatikan, Ia memelihara hidup Anda dan hidup saya. Yang percaya katakan amin dan beri tepuk tangan kepada Tuhan Yesus kita. Saudara-saudara sekalian, karena itu biarlah Anda dan saya terus mengalami sendiri Jehovah Jireh. Biar Tuhan sendiri memelihara Anda dengan saya. Miliki ketaatan, iman dan kerelaan yang kuat agar senantiasa kita melihat penyediaan Tuhan dalam hidup kita.